Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita termasuk hari-hari di bulan Rajab. Kalau kita melihat dari kalender Hijriah. Nah, terkait dengan bulan Rajab ini, satu hal yang penting kita ingatkan lagi, yaitu tentang kaitannya dengan ibadah sholat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ibadah sholat bagian dari sekian ibadah yang diperintahkan dalam Islam yang sangat-sangat penting. Sehingga banyak kita mendengar dari berbagai sumber tentang pentingnya sholat di dalam kehidupan seorang muslim. Ada satu kata yang sering kita dengar adalah bagaimana sholat itu sebagai imaduddin, tihangnya agama. Ketika kita bicara tihang, maka menjadi penentu tegaknya dan robohnya sebuah bangunan. Kalau kita bicara bangunan Islam, maka sholat menjadi bagian yang menjadi penentu terhadap tegaknya bangunan Islam. Itulah yang sering disampaikan di bulan Rajab seperti ini, bagaimana kita menguatkan kembali tentang kualitas sholat kita. Itu yang pertama, saya ingin melihat dari sisi ucapan yang ada dalam sholat saja. Misalnya yang pertama tentang takbir. Ini yang sering kita ulang-ulang di dalam gerakan sholat. Allahu Akbar ketika kita mengawali, kemudian gerakan-gerakan berikutnya banyak disampaikan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tentu saja banyak makna di balik ucapan takbir ini. Itu antara lain bagaimana mengakui dan menyadari tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus tentu menyadari tentang kekurangan dan kelemahan kita sebagai makhluknya. Yaitu kita tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka pada akhirnya kita sadar bahwa tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita banggakan yang lebih berlebih-lebih gitu ya, ataupun yang berlebihan. Karena pada hakikatnya ketika kita punya kelebihan, keistimewaan, itulah pemberian dari Allah. Maka wajar kalau seorang umat Islam itu tidak boleh dengan kelebihan yang ada di dalam dirinya kemudian membuat dia sombong, kemudian mencela, memaki, menghina kepada orang yang tidak memiliki kelebihan dalam bidang itu. Ini yang pertama, bagaimana kita menjadi orang-orang yang semakin mantap akidahnya dengan mengakui kebesaran Allah, sekaligus juga melahirkan sebuah akhlak yang agung, yaitu kita tetap rendah hati di hadapan umat semuanya. Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dengan sholat yang kita lakukan itu memberikan sebuah peringatan buat kita, bagaimana ritual kita semakin lebih baik ya, lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih sesuai dengan apa yang digambarkan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Quran ataupun dalam hadisnya, sehingga melahirkan sebuah ibadah yang sah, yang diterima, bahkan yang baik, yang mabrur, sehingga dari mulai qoblanya, niatnya, kemudian indahnya selama perjalanan sholat itu, dari mulai bacaannya, gerakannya, bagaimana kita berusaha sekuat tenaga mengikuti apa yang digambarkan oleh praktek Rasulullah sesuai dengan salah satu hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sehingga berusaha kita melaksanakan apa yang seharusnya. Kemudian yang ketiga, saya ingin melihat dari sisi bagaimana sholat ini ada sebuah pembelajaran tentang sholat berjamaah. Di sanalah kita hakikatnya sedang diajarkan bagaimana hubungannya antara imam dengan makmum, bagaimana hubungan baik antara imam dan makmum. Imam salah diingatkan oleh makmum, kemudian imam juga harus tahu tentang kondisi makmum. Makmum juga bagaimana penuh kesetiaan untuk mengikuti imam selama imam itu adalah benar. Di sini adalah hubungan sebaik-baiknya, dan di sanalah juga ada hubungan cinta dan hubungan saling mengingatkan. Cintanya cinta yang tidak buta ya, bukan cinta buta. Kalau cinta buta adalah bagaimana apapun yang dilakukan oleh imam kita ikuti walaupun salah, tapi kita cintanya yang melahirkan saling mengingatkan. Jadi makmum mengikuti imam ketika imamnya benar, dan imam juga harus tahu kondisi makmum sehingga imam menjadi
gerakan bacaannya itu harus juga melihat kondisi makmum. Ini gambaran persaudaraan sebetulnya antara umat satu umat yang lain di dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya Islam mengajarkan kita ini harusnya banyak berjamaah di dalam sholat kita itu, terutama untuk kaum bapak-bapak. Kita sering ke masjid, kemudian kita silaturahim di sana, kita menguatkan hubungan baik antara satu dengan yang lain. Jadi gambaran kehidupan dalam diri seorang muslim itu adalah bagaimana kita adanya ukhuwah, dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran. Surat yang lainnya semacam dalam surah Al-Hujurat misalnya ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bagaimana seorang mukmin itu membuat dirinya harusnya punya karakter bersaudara. Jadi ketika sholat menggambarkan persaudaraan, maka hakikatnya menjalankan ayat-ayat yang lainnya tentang perintah ukhuwah, perintah persaudaraan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengambil ibroh dari yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam bab kewajiban sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.